Kakak 2003 kali ini. Ini tolong Kak Angel di share screen Bang. Oke, jadi topik kita kali ini yang seperti sudah saya bilang dulu, oh ya, perkenalkan nama saya Alexandro sebagai MC yang akan memimpin acara pada siang hari ini. Oke, topiknya itu pembekalan PKK 2003 dari pemuritan itu sendiri. Next. Nah, jadi kita akan membahas yang pertama itu sistem KK 2023, terus timeline KK tersebut, monitoring PKK, timeline monitoring, SOP monitoring, dan juga link-link yang penting dalam KK 2023. Next. Nah, untuk sistem KK pada tahun 2023 ini yang pertama itu KK wajib 1 semester. Lalu yang kedua, PKK terdiri dari PKK mahasiswa, PKK dosen, dan juga PKK alumni. Yang ketiga, AKK merupakan maba ITS tahun 2023. Lalu yang keempat, PKK wajib menyelesaikan buku next level sampai bab 8 dan ditambah juga CSR selama 1 semester. Lalu yang kelima, kakak harus onsite atau offline jika ada kendala seperti sakit, kedukaan, dan hal-hal penting yang tidak dapat ditinggalkan kakak diperbolehkan dilakukan secara online maksimal 3 kali pertemuan. Nah, untuk PKK mahasiswa itu yang pertama, PKK mahasiswa dianjurkan menjalankan KK dan monitoring selama 2 semester. Lalu yang kedua, di akhir semester 1, AKK akan ditanyakan apakah AKK mau melanjutkan KK ini ke semester 2. Jika di semester 1 terdapat 5 AKK dan ada 3 AKK yang mau melanjut KK di semester 2, maka PKK akan tetap melakukan KK dengan 3 AKK yang bersedia lanjut tadi. Lalu untuk PKK dosen dan alumni itu yang pertama, PKK dosen dan alumni akan ditanyakan kesediaannya, apakah bersedia untuk melanjutkan KK di semester 2 pada akhir semester 1. Baru yang kedua, di akhir semester 1, AKK akan ditanyakan apakah AKK mau melanjutkan KK ini ke semester 2. Lalu jika ada kasusnya ada 5 KK dan 3 mau melanjut, maka PKK-nya akan melakukan KK dengan 3 KK yang bersedia lanjut tersebut. Lalu ada kasus-kasus seperti yang pertama itu, AKK dosen atau alumni bersedia lanjut. Namun PKK dosen alumni tidak bersedia, maka AKK alumni akan dimasukkan ke KK dosen alumni atau mahasiswa yang bersedia menerima KK-nya. Lalu yang kedua, jika dalam KK mahasiswa AKK tidak bersedia lanjut ke semester berikutnya, maka PKK mahasiswa akan mendapatkan AKK dari PKK dosen dan alumni yang tidak bersedia lanjut lagi ke semester berikutnya, jika PKK dan AKK berkenan. Nah, yang bisa kita lihat ini ada timeline monitoringnya, jadi itu ada di week pertama perkuliahan tuh level 1, week 2 dan seterusnya, dan itu di week 7 dan 8 tuh ETS tidak dianjurkan untuk KK karena mahasiswa pasti fokus untuk belajar dalam menjalani ETS. Next. Nah, jadi kok diperhatikan juga tuh di timeline ini juga ada tuh sedikit ada tanda bintang itu kegiatan keakraban. Jadi kami memplotting timeline tersebut supaya sistem KK ini tidak hanya bahas materi-materi aja. Jadi ada sesi keakraban untuk bonding antara PKK dan juga AKK tersebut. Jadi nggak melulu-mulu tentang materi. Next. Nah, lanjut ke topik selanjutnya itu monitoring PKK 2023. Tujuan monitoringnya yang pertama adalah mengetahui perkembangan AKK dalam AKK. Terus, dalam KK, sorry. Dan kedua itu untuk mengetahui perkembangan PKK dalam KK. Lalu yang ketiga sebagai wadah kepada KK, yakni khususnya PKK untuk dapat saling sharing dan membantu pergumulan yang sedang dihadapi dalam KK tersebut. Nah, untuk bentuk monitoringnya sendiri adalah yang pertama itu monitoring on-site berupa sharing session dan fellowship. Lalu yang kedua monitoring online berupa mengisi Gform dan mengisi Google Sheet. Mungkin bisa ke Angel tampilkan tuh untuk monitoring online-nya Gform-nya seperti apa. Mungkin. Nah, jadi secara sederhana ini monitoring online ini seperti rekap data, dokumentasi bagaimana kakak itu berjalan. Nah, itu ada isi aktivitas kakaknya itu isinya seperti dokumentasi, foto lah. Lalu untuk di call bawahnya itu ada khusus PKK dosen dan alumni. Jadi
khusus PKK dosen alumni itu nanti mereka akan menilainya dalam Giform, terus kami dari transformasi akan menyetor nilainya ke setor nilai tersebut. Jadi PKK dosen alumni cuma mengisi Giform aja, tinggal nilainya kami yang masukkan secara manual. Oke, mungkin bisa dilanjut di Canva-nya tadi, Kak. Hmm. Nah, ini untuk timeline monitoring offline dan onsite-nya. Jadi, untuk monitoring off offset-nya itu, offline-nya itu diadakan sesuai dengan timeline monitoringnya. Tapi kalau monitoring online tadi itu akan dibagikan setiap minggu karena bentuknya seperti dokumentasi bagaimana kakak itu berjalan. Jadi itu perbedaan sedikit mengenai bagaimana online dan offline-nya. Dan untuk minggu ketiga sampai kelima itu tidak ada monitoring offline karena ada kegiatan CSR yang dari agendanya dari 15 September sampai 1 Oktober. Next. Nah, untuk SOP monitoring itu sendiri ada onset dan online-nya. Untuk onsetnya, monitoring dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Baru yang kedua, wajib hadir monitoring. Jika ada kendala dan berhalangan, tolong beritahu dan izin ke LO-nya dari PKMBK atau ke teman-teman pemerintahan yaitu Mbak Yohana, Alex, saya sendiri, Febiola, Priscilia, dan Kak Angel. Maksimal mengabari H-1. Lalu untuk monitoring online-nya, PKK wajib mengisi link monitoring untuk mendapatkan nilai AKK. Monitoring dilaksanakan dengan mengirimkan link di form yang diisi oleh PKK, di mana link tersebut akan dikirim setiap seminggu sekali untuk mengupdate data KK. Lalu tuh ada link monitoring online-nya dan link pengisian GISIP-nya dapat diakses di link-link tersebut. Next. Oke, mungkin segitu aja untuk link info, link pentingnya bisa diakses di ini. Mungkin tolong siapa yang bisa, Kak, linknya tolong disebar di grup chat, di chat Zoom biar semua anak bisa, semua peserta. Oke, sekian pemaparan singkat dari pembekalan PKK 2023. Mungkin ada bagi teman-teman atau Bapak Ibu dosen dan kakak-kakak alumni yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, tes tes. Ya, teman-teman semua ya, kakak, ibu, alumni, dan juga teman-teman. Di sini kita dari pemuritan. Mungkin teman-teman masih ada yang bingung dengan cara untuk mengisi link monitoring online tadi. Kami akan kasih tahu tutorialnya bagaimana cara untuk mengisinya. Oke, teman-teman. Terus saya akan share screen. Oke,
Permisi Bapak, Ibu, dan teman-teman, apakah sering lihat terlihat? Eh, Shalom, shalom. Apakah sesinya sudah kelihatan, teman-teman? Sudah. Oke, makasih, Bang. Oke, di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah link motor online kita. Nanti kakak, ibu, bapak, dan teman-teman bisa memilih untuk isi aktivitas kakak. Saya tekan ini, nanti tekan next. Nanti di sini ada pertanyaan nama PKK-nya, nama kita sendiri, tanggal pelaksanaannya kapan, kemudian di sana ngapain. Nanti jelaskan saja, contohnya lagi bahas buku bab berapa atau lagi main game kah, atau lagi olahraga bareng, bisa jelaskan di sini. Kemudian di sini ada kendala apa di dalam kakaknya, contohnya dalam kakak minggu ini ada kendala di mana ada anak-anak yang waktu tabrakan, gitu bisa diisi di sini. Nanti dokumentasinya nanti pasti ada foto-foto atau gimana-gimana, boleh di-share, bisa di-drop di sini, biar kita tahu apakah kakaknya berjalan atau tidak. Ini untuk isi aktivitas kakak. Dan juga berikutnya ini ada setor nilai untuk PHK atau alumni, di mana nanti di sini kami akan ngasih beberapa indikator penilaian. Nanti sebelum mengisi monitoringnya, Bapak Ibu bisa baca dulu indikatornya biar tahu apa yang dinilai dari anak-anaknya. Nanti di sini isi nama satu nama diri sendiri, kemudian di sini cantumkan lagi bahas bab berapa. Kemudian di sini tuliskan nama anak-anak AKK-nya. Contoh, 1 ada Ana, 2 ada Beni, 3 Caca. Nanti di sini ada penilaian, ini ada 3 indikator. Yang pertama kehadiran, yang kedua materi, yang ketiga ada proyek ketaatan. Nanti untuk ini kayak ada skala angka 1 sampai 5. Nanti untuk menentukan ini apa sih gitu, ada dibahas di indikator penilaiannya. Contoh untuk kehadiran. Untuk 5 berarti dia tepat waktu. Untuk 4 dia terlambat, tapi dia konfirmasi sesuai dengan datangnya. Untuk yang ketiga ini terlambat dan tidak sesuai dengan datangnya. Untuk yang kedua terlambat. Contoh si Beni tadi atau si Ana tadi dia terlambat, maka di sini buat di angka 1. Begitu Bapak Ibu untuk mengisi indikator penilaian dari monitoring online-nya. Begitu seterusnya sampai ke penilaian proyek ketaatan. Kemudian kirim. Untuk teman-teman PHK mahasiswa bisa langsung terjun ke link setor nilai. Oke. Nanti di sini teman-teman bisa pilih, kalau saya kan cewek nih, saya buka cewek, kemudian pilih nama. Jadi saya pilih nama ini Angel Tampu Bolon, tinggal buka, nanti di dalamnya ada lagi indikator penilaian yang sama seperti tampilan yang di monitor online tadi untuk Bapak Ibu dosen. Nanti di sini ada beberapa sama indikatornya, ada 3 tadi, yaitu kehadiran, materi, dan juga proyek ketaatan. Kemudian nanti buka isi di sini. Nah, kayak di sini ada saya namanya Demairo. Nanti saya bisa ngisi di poin berapa. Contoh ini kehadiran. Ini artinya ini bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sampai bab 8. Kenapa bab 8? Karena untuk yang diambil ke nilai agama hanya sampai bab 8 dan CSR. Untuk itu nanti sini tinggal isi aja contohnya ini 5 atau 1. Nanti sini contohnya 5 atau sini 4. Nanti jumlah-jumlahnya ini akan terangkum otomatis di kesimpulan atau di summary-nya. Untuk itu perlunya selalu mengupdate data dan kita tahu berapa nilai tiap AKK-nya. Ini untuk PKK mahasiswa. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu semua kalau ingin, tentunya ini nggak bawa buku, tapi lagi ada kakak, bisa menggunakan buku online yang ada di link tadi. Ada di link ini, di link penting, yaitu info penting kakak. Nanti di sana ada 2 file. Yang pertama itu adalah buku next level kita. Ini buku next level ini digunakan untuk semua
kakak. Kemudian juga ada satu lagi tuh, bentar. Dan ini tadi adalah ringkasan dari PPT tadi. Jadi PPT tadi itu kami ringkas dalam bentuk file, dalam satu file. Jadi bisa sambil melihat-lihat juga, oh ternyata ini ada link penting juga di sini. Jadi jika Bapak, Ibu, dan teman-teman semua lupa, di mana sih isi linknya gitu, bisa buka yang link penting tadi, link penting kakak. Intip in link penting kakak. Info penting kakak. Nanti di sini ada yang tadi, yang ini, begitu Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini, Bapak, Ibu, dan teman-teman, apakah ada yang kurang jelas? Jika ada, boleh tanyakan ke kita lagi, kita menjelaskannya kembali. Selamat siang, Angel. Ya, iya, Ibu. Ya, mungkin ada yang saya mau tanyakan di jadwal tadi kan ada tanggal-tanggalnya ya. Iya, Tempatnya benar. di mana? Oke, Bu. Untuk Ya, tempatnya akan ada. kita infokan 3 hari sebelum jadwal. Karena untuk ngebooking tempat itu biasanya harus sebulan sebelum. Namun kita belum membooking karena posisinya kita masih ada di luar Surabaya. Oh gitu. Oke, nanti kami tunggu infonya. Soalnya itu kan satu hal yang krusial juga. Oh iya, Tempatnya benar. di mana? Oke, terima kasih. Iya, terima kasih banyak Ibu. Untuk tempatnya biasanya kita ngambil yang di dalam ITS. Jadi kita tidak akan mengambil yang di luar lingkungan ITS. Oke, Ibu. Terima kasih, Ibu. Apakah ada lagi dari kakak, bapak, ibu, dan teman-teman yang ingin bertanya? Timeline-nya tadi itu udah fix, jadi untuk timeline-nya kita tidak akan berpindah. Jadi, Bapak, Ibu, dan teman-teman boleh diingat untuk timeline-nya karena untuk monitoring offline-nya kita adakan sekali sebulan. Jadi mohon untuk hadir ke monitoring kita. Ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman, jika tidak ingin bertanya kembali, boleh kasih reaksinya biar kita tahu apakah Bapak, Ibu, dan teman-teman sudah memahami apa yang kita sampaikan tadi. Ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, jika tidak ada yang ingin tanya kembali, saya kembalikan ke Alex. Oke, karena tidak ada lagi pertanyaan, mungkin dari teman-teman PKMBK
ingin sedikit memberikan informasi terkait bagaimana arahan tentang acara CSR kita. Untuk anak PKMBK yang ingin memberikan arahan, mohon on cam. Oke, oke. Mungkin benar ya, minta 5 menit dulu. Ya, Setiawan. Oke, Bapak, Ibu, dan teman-teman, sembari nunggu Setiawan dari PKMDK untuk memaparkan tentang CSR, mungkin kita bisa berkomunikasi sebentar nih untuk teman-teman. Gimana nih setelah KKR pasti ada yang udah ketemu lagi nih. Gimana nih pengalaman pertamanya ketemu sama AKK-nya di KKR? Mungkin aku boleh tunjuk nama nggak sih ini? Atau siapa nih yang mau volunteer? Mau nyampein gimana kesan pertamanya saat ketemu dengan AKK-nya di KKR? Sepertinya tidak ada yang mau volunteer, saya tunjuk nama saja kalau begitu. Gimana untuk Aldo? Halo Aldo. Halo Kak, Halo Aldo, gimana Aldo kabarnya? luar biasa Kak. Baik, Kakak Oke, gimana? udah bisa juga baik. Aldo kemarin ikut KKR nggak, Do? Ikut Kak, Terus gimana nih pesan pertamanya ketemu sama AKK-nya? puji Tuhan, kakaknya seru-seru Kak, anaknya asik-asik. Pada suka ngomong semua, jadi nggak sepi waktu kemarin pertama kali ketemu temen AKK. Keren-keren, Do. Aldo punya berapa anak, Do? Berapa AKK? Kalau anak masih belum punya Kak, Aduh, belum nikah. AKK salah-salah. Eh, Kalau AKK 7 Kak, Wih, banyak juga ya, Do. Itu dari mesin semua, Kak, Do? eh, dari mesin 5, dari teknik fisika 2 Kak. Hmm, Keren, keren sekali ya, Do. Terus setelah itu udah ada pertemuan lagi nggak setelah itu? Belum ya? Udah mengagendakan Kak buat kayak ngopi gitu. Hmm. Rencananya sih harusnya malam ini, tapi karena satu dua hal nggak jadi, diundur minggu depan. Oh, keren-keren. Semangat, Aldo. Makasih Kak. Oke, siapa lagi nih yang volunteer nih? Oke, di sini aku lihat siapa lagi. Tadi kan udah cowok nih.
Berarti yang ini harus cewek. Siapa, Lex? Menurutmu siapa kita pilih, Lex? Ini kalau dari aku ya, siapa ya? Ya, kasih. Hmm, mungkin Erina deh. Oh, Erina. Halo, Erina. Shalom. Halo, shalom Kak. Gimana Erina kabarnya? Nah, puji Tuhan, baik, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, baik. Iya, Gimana Erina? Kabar kakaknya? kabar kakaknya sejauh ini yang saya tahu baik-baik saja ya. Oh, Itu sih. baik-baik aja. Waktu kakaknya gimana kesan pertamanya? Kesan pertamanya, puji Tuhan, sama kayak Aldo, anak-anaknya seru-seru banget. Mereka, walaupun kita cuma bertiga, tapi kayak pembicaraannya tuh ada aja gitu. Terus puji Tuhan anak-anaknya juga yang enggak diem-diem banget. Terus enak lah buat diajak diskusi dan ya seru-seru. Selalu ada topik aja gitu. Puji Tuhan, gitu sih Kak. Puji Tuhan. Keren banget Erina. Semangat ya untuk kakaknya. Oke Kak, terima kasih semangatnya. Yo, shalom. Oke, gimana dari Setiawan? Apakah udah bisa? Oke, aman, aman. Thank you Oke. atas kesempatannya Kak Angel dan Kak Alex. Mungkin aku akan kasih tahu tentang CSR itu sendiri ya. Jadi, seperti yang udah dikasih tahu, ini mungkin dari teman-teman PKM-PK yang lain juga bisa nambahin. Seperti yang udah diberitahu, kalau kita di minggu ketiga sampai kelima, itu akan, oh maaf lagi, bentar. Oke, kita akan mengadakan CSR. Apa sih CSR itu? CSR itu Christian Social Responsibility, di mana kita akan berbagi kebahagiaan bersenang-senang bersama di panti asuhan. Nah, untuk CSR ini sendiri, itu akan dilaksanakan oleh PKK bersama AKK-nya gitu. Dan untuk tempat-tempatnya, itu nanti akan kita beri list panti dan juga list jadwal yang akan dijarkom ke masing-masing PKK gitu. Jadi nanti PKK mungkin bisa dari sekarang tuh mencari-cari jadwal kira-kira kapan tuh bisa bareng-bareng AKK-nya untuk ke panti gitu. Entah di minggu pertama CSR, kedua, ataupun ketiga. Tapi untuk list panti tersebut berserta jamnya mungkin akan diberikan menyusul lewat jarkom yang lewat jarkoman anak-anak pembinaan. Begitu sih. Dan juga mungkin ini Kak Nael bisa nambahin atau yang lain juga bisa. Itu sih, mungkin seputar tentang CSR bakal seperti kayak gitu. Thank you. Apakah mungkin ada pertanyaan gitu mengenai CSR? Oh ya, izin nambahin untuk kegiatan CSR itu sendiri, tiap minggunya akan dilakukan itu nggak setiap hari, tapi hanya pada Jumat, Sabtu, dan Minggu gitu. Mungkin untuk listnya akan gue berikan menyusul nantinya. Thank you. Oh iya, untuk Rakom CSR itu sendiri, ini mungkin nanti akan kami kasih tahu lebih lanjut lagi, kita akan jadwalkan lagi. Tapi untuk rencana sekarang akan dilakukan pada tanggal 9 September 2023. Untuk tempat juga akan saya infokan menyusul kepada teman-teman PKK dan
Bapak Ibu dosen alumni yang PKK gitu. Mungkin bisa hadir untuk memberikan mungkin input, feedback, kritik maupun saran kami terima. Apakah ada pertanyaan nih mengenai teknis CSR itu nanti berangkatnya gimana gitu-gitu? Mungkin boleh langsung ditanyain sih. Kalau aman aku minta anu dong, em, reaction jempol. Nah, udah banyak. Dan juga kita mungkin aku akan memberikan spill-spillan nih dari PKMBK tipis-tipis mengenai proker kita. Jadi untuk teman-teman PKK yang di sini mungkin Bapak Ibu PKK itu juga bisa mulai memberitahukan mengenai camp yang akan kita adakan. Nah, jadi camp itu um, bakal diadakan untuk PKK dan AKK. Untuk tempat rencananya kita akan adakan di luar kota, yaitu Kota Batu, dan akan diadakan di pertengahan bulan November, yaitu di tanggal 17, 18, dan 19. Itu untuk rencananya. Mungkin bisa diminta tolong untuk kayak apa ya, memberikan informasi kepada AKK supaya mereka nggak dadakan juga gitu. Itu sih mungkin mungkin itu dulu dari aku. Thank you atas kesempatannya Kak Angel dan Kak Alex. Mungkin kalau Kak Nel mau nambahin nggak apa-apa, dipersilahkan. Atau teman-teman yang PKM-PKM yang lain kalau mau menambahkan aku persilahkan. Thank you. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang bingung tentang CSR ini bisa langsung datang ke Rakom atau kalau enggak nanti kita akan share notulensi Rakom itu. Jadi untuk informasi-informasinya bakal kita share juga. Thank you and God bless you all. Eh, jadi tadi karena ada banyak yang baru masuk juga nih, aku lihat mungkin aku akan jelasin singkat lagi ya mengenai pembekalan kita pada siang hari ini. Mungkin untuk Kak Angel bisa sekilas saja buka lagi kanvanya karena banyak teman-teman yang baru hadir. Oke, sesuai dengan topik kita ini hari ini adalah pembekalan PKK 2003. Nah, untuk PKK kita pada tahun ini itu terdiri dari PKK alumni, PKK dosen, dan juga PKK mahasiswa itu tersendiri. Nah, untuk sistem KK-nya itu seperti yang terlihat ini ada 5 poin. Jadi intinya itu KK wajib 1 semester. Namun jika ingin lanjut akan ditanyakan seperti ini untuk PKK mahasiswa akan ditanyakan apa dan dianjurkan juga untuk menjalankan KKK dan monitoring selama 2 semester dan untuk AKK-nya juga bakal ditanyain apakah ingin melanjut apa tidak untuk semester berikutnya dan jika untuk PKK dosen alumni juga akan ditanyakan kesediaan PKK dosen alumni untuk dapat melanjutkan KK tersebut pada semester berikutnya dan untuk contoh kasusnya jika ada anak yang dari kakak dosen atau alumni yang mau lanjut namun dosen tidak bersedia maka akan di
masukkan ke dalam kakak dosen, alumni, ataupun mahasiswa yang bersedia. Dan untuk kasus yang kedua itu jika ada dalam kakak mahasiswa AKK tidak bersedia lanjut ke semester berikutnya, maka PKK mahasiswa akan mendapatkan AKK dari PKK dosen dan alumni. Next. Nah, ini untuk timeline monitoring kita. Jadi ini sebenarnya pembagian week-nya. Dan ini ada kegiatan keakraban dalam artian ini bisa dimanfaatkan bagi PKK untuk sekedar bonding, jadi tidak hanya pemaparan materi tiap minggunya. Dan untuk jadwal next, mungkin next lagi. Nah, ini ada ETS dan AS tadi itu tidak diwajibkan untuk kakak karena kita masih mahasiswa, jadi dia fokus untuk ujian. Nah, untuk monitoring PKK ini memiliki tujuan sebagai untuk memantau perkembangan AKK dalam KK dan juga PKK-nya. Dan sebagai tempat bagi kakak atau PKK sebagai sharing. Lalu monitoring itu ada onsite dan onsite dan juga online berupa mengisi Gform. Nah, untuk sedikit membedakan apa itu online dan offline-nya itu. Jadi untuk online ini bakal di-share tiap minggu. Jadi ini seperti bentuk absensi bagaimana kakak itu berjalan. Itu isinya cuma dokumentasi dan ada kasus spesial untuk mungkin bisa dilihatkan lagi Kak untuk key formnya. Nah, ini ada kasus spesial untuk setor nilai PKK dosen atau alumni. Jadi PKK dosen dan alumni bisa mengisi nilai langsung melalui Gidocs tersebut dan pihak transformasi akan menginput nilainya ke sheet sheet PKK. Nah, ini untuk timeline monitoring offline-nya bisa dilihat dan ini SOP-nya. Oke, terima kasih banyak. Dan ini untuk info linknya untuk teman-teman yang baru hadir, mungkin bisa dikirimkan lagi melalui via chat Zoom. Oke. Oke, mungkin pemaparan ulang dari pembekalan pada siang hari ini, apakah ada yang ingin bertanya untuk teman-teman yang baru hadir? Aku tunggu sampai 12.30. Dan namun jika sudah aman, tolong beri reaksi jempol. Oke, karena sudah aman, sebelum akhir acara kita pada siang hari ini, berbaiknya kita tutup dengan doa. Ada yang mau volunteer nggak bagi anak-anak pemuritan lainnya? Atau Bang Gilbert, volunteer doang nggak Bang? Boleh, boleh. Oke, on cam dong Bang, biar nampak gantengnya tuh Bang. Aduh, lagi ini nih, Aduh, lagi berhalangan lagi di luar. Oke, waduh. mungkin langsung aja ya. Untuk Oke, Bang. menutup pembekalan PKK pada hari ini, mari kita berdoa. Puji dan syukur dan terima kasih banyak Tuhan buat penyertaan-Mu hingga pada siang hari ini Tuhan. Kami telah selesai melaksanakan pembekalan PKK. Kami sudah mendengarkan bagaimana sistem KK yang akan kami jalankan ke depan dan apa yang perlu kami persiapkan selama berjalannya KK serta bagaimana persiapan untuk CSR nanti ya Tuhan. Tuhan kiranya apa yang telah kami diskusikan, apa yang telah kami dengarkan Tuhan, kiranya dapat berguna Tuhan untuk keberlangsungan kakak kami nanti, dan kiranya kelompok kecil yang kami jalankan Tuhan bisa berjalan dengan baik. Tuhan, kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing, kiranya Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima doa kami ya Tuhan, dan terpujilah nama-Mu sampai selamanya. Amin.
Terima kasih untuk Bang Gilbert. Sebelum untuk menutup Zoom meeting kali ini, ada baiknya kita mengadakan sesi foto dulu ya bagi teman-teman dan kakak-kakak alumni dan ibu dosen yang tidak berhalangan untuk on cam.